Selamat pagi anak-anak. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajarkan tentang tanggung jawab ya, tanggung jawabku di rumah dan tanggung jawabku di sekolah. Nah, adik-adik perhatikan ya buku paket agamanya halaman 55. Nah, adik-adik boleh baca dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, jikalau ada Alkitab boleh dibuka dan dibaca tentang kisah dua orang anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja di kebun anggur. Nah, sebagai pengantarnya tentang tanggung jawab di rumah, apakah adik-adik semua melakukan tugas pekerjaan adik-adik semua di rumah dengan baik ya? Tugasnya misalnya disuruh bersihkan rumah ya, bersihkan halaman, apakah dikerjakan dengan baik? Nah, apakah adik-adik semua menyelesaikannya tanpa menunda-nunda? Misal hari ini disuruh dikerjakannya besok, nah itu menunda-nunda. Tapi jikalau adik menyelesaikannya tepat waktu ya, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, nah adik-adik adalah anak yang bertanggung jawab ya. Anak yang bertanggung jawab adalah anak yang menyelesaikan tugas tanggung jawabnya tepat waktu. Nah, Pak Guru pada pagi hari ini akan menceritakan tentang perumpamaan tentang dua orang anak yang diberi tugas oleh orang tuanya. Nah, ada anak yang pertama dan anak yang kedua, atau anak yang sulung dan anak yang bungsu ya. Anak yang sulung atau anak yang paling tua atau disebut dengan anak pertama. Nah, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang perumpamaan ini. Nah, seorang ayah yang memberi tugas kepada dua orang anaknya. Nah, anak yang pertama atau anak yang sulung diberi tugas kepada anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Dan anak yang pertama berkata, "Ya, Pak, ya, Ma, aku akan kerja di kebun anggur." Nah, anak yang bungsu diberi tugas kepada anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Akan tetapi yang bungsu berkata, "Tidak, Ma, aku tidak mau kerja," atau "Tidak, Pak, aku tidak mau kerja." Nah, akan tetapi setelah sampai di tempat kerjaan, ya, setelah orang tuanya pergi, ternyata si sulung yang berkata tadi, "Ya, saya akan melakukan pekerjaan," ternyata si sulung tidak melakukan perintah ayahnya, ya. Tetapi anak kedua yang bungsu, ketika dia sadar di tengah perjalanan, dia pergi ke kebun anggur dan anak kedua telah sampai di kebun anggur, tetapi kakaknya tidak datang ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang si sulung berkata kepada ayahnya, "Ya, saya akan melakukannya." Tetapi pada kenyataannya si sulung tidak melakukan perintah ayahnya ya. Jadi si sulung adalah anak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi yang bungsu atau anak kedua, meskipun dia berkata tidak, tetapi dia melakukannya ya. Jadi anak yang kedua adalah anak yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada apa perintah orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya datang, nah orang tuanya mengatakan kepada si bungsu ya, "Baik sekali perbuatanmu si bungsu," ya. Jadi kepada si sulung, ayahnya berpesan supaya lebih lagi bertanggung jawab ya terhadap pekerjaan yang telah diberikan. Nah, Pak Guru hari ini memberikan contoh tanggung jawab yang adik-adik sekalian yang harus lakukan di rumah ya. Yang pertama, belajar tanpa disuruh ya. Contoh tanggung jawab di rumah yang harus adik-adik lakukan, belajar tanpa disuruh. Jadi nggak perlu disuruh ya. Kalau mau belajar itu nggak perlu disuruh, harus sukacita dengan senang hati ya belajar. Yang kedua, mungkin adik-adik punya adik di rumah ya. Kalau disuruh perintahkan menjaga adik, harus dijaga dengan baik ya. Itu tanggung jawab ya. Yang ketiga, membereskan mainan. Nah, adik-adik habis selesai bermain ya, mainannya harus dibereskan ya. Terkadang banyak adik-adik yang tidak membereskan mainan. Yang keempat, merapikan tempat tidur ya. Pagi hari setelah selesai tidur lalu bangun ya, harus merapikan tempat tidur ya. Adik-adik harus merapikan tempat tidur ya. Itu tanggung jawab ya, tanggung jawab adik-adik semua meskipun masih kelas 2, tapi merapikan tempat tidur adalah tanggung jawab adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru juga hari ini akan mengajarkan tentang tanggung jawab di sekolah ya. Tanggung jawab di sekolah.
Nah, adik-adik sekalian, ada dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu cerita tentang talenta. Nah, sebagai pengantarnya, dalam situasi COVID-19 ini, siswa-siswi ya mungkin tidak belajar di sekolah ya, tapi belajar di rumah ya. Akan tetapi tanggung jawab sebagai siswa tetaplah ada ya. Contohnya belajar dengan baik di rumah, memperhatikan dan menyimak video pembelajaran yang Pak Guru berikan ya. Contohnya Pak Guru memberikan video ini, adik-adik perhatikan, adik-adik simak, adik-adik tolong mendengarkan ya. Dan juga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu salah satu contoh tanggung jawab sebagai siswa. Nah, hari ini juga Pak Guru akan cerita tentang perumpamaan tentang talenta ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara pada gambar tersebut. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak mengenai talenta. Nah, perumpamaan tentang talenta Tuhan Yesus ajarkan kepada semua kita ya mengenai talenta. Nah, perumpamaan tentang talenta itu diumpamakan seorang tuan yang memberikan uang kepada 3 orang hambanya. Jadi seorang tuan itu memberikan uang kepada 3 orang hambanya ya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta ya. Diberikan 5 talenta ya. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta ya. 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta ya. Masing-masing talenta diberikan supaya mereka boleh bekerja, mengembangkan talenta yang diberikan. Nah, setelah tuannya itu pergi, ya, hamba yang mempunyai 5 talenta itu mengembangkannya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan apa yang diberikan. Jadi menghasilkan 5 talenta lagi, ya. Sementara hamba yang punya 2 talenta juga mengerjakannya, mengerjakan kemampuan talenta yang sudah diberikan tuannya kepadanya dan menghasilkan 2 talenta lagi. Nah, sementara hamba yang pertama itu bersungut-sungut, mengeluh dengan kemampuan yang sudah diberikan kepadanya. Hamba yang mendapatkan 1 talenta itu menyimpannya dan menguburkan talenta yang sudah diberikan. Nah, setelah tuannya kembali, ya, tuannya datang kepada hamba-hamba yang sudah dipercayakan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Ya, yang pertama yang mendapatkan 5 talenta membawa kembali 5 talenta lagi ya. Jadi mengembangkannya. Yang 2 talenta juga mengembangkannya talenta yang sudah diberikan. Nah, yang ketiga yang diberikan 1 talenta itu tidak mengembangkannya ya, malah menguburkannya, menanamnya ya. Jadi tuannya berkata bahwa hamba yang diberikan 1 talenta tidak mengembangkannya dan hambanya itu justru malah mengatakan kepada tuannya bahwa tuannya adalah tuan yang jahat ya, yang tidak memberikan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi tuannya pun marah kepada hamba yang tidak mengembangkan talenta ya, tidak mengembangkan kemampuannya, justru menguburkannya ya. Tuannya marah dan berkata bahwa hamba inilah hamba yang malas, hamba yang jahat, hamba yang tidak bertanggung jawab ya. Sudah diberikan talenta, kemampuan tapi tidak mengembangkannya ya. Justru tuannya mengambil talentanya yang sudah diberikan dan memberikannya kepada yang sudah mengembangkannya ya. Dan hamba yang jahat, yang malas, yang tidak bertanggung jawab ini dibuang ke dalam neraka ya. Di sana ada kegelapan ya, di sana ada ratap, tangisan ya. Jadi ada penyesalan ya dari hamba yang tidak mengembangkan kemampuannya atau talentanya. Nah, jadi dari cerita ini adik-adik boleh belajar bahwa apapun yang Tuhan sudah berikan, kemampuan ya, karunia yang sudah diberikan ya kepada adik-adik semua, itu harus dikembangkan ya. Jadi harus dikembangkan melalui apa? Melalui belajar sungguh-sungguh ya, melalui berusaha sungguh-sungguh ya. Nah, jikalau adik-adik tidak melakukan atau mengembangkan talenta, nah ada akibatnya ya. Tadi Pak Guru sudah jelaskan akibatnya apa. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru sudah memberikan lembaran tugas kepada adik-adik sekalian ya. Lembaran tugas yang pertama itu yaitu warnai ya. Salah satu contoh sikap tanggung jawab yang di rumah ya. Jadi diwarnai
lembaran tugas yang Pak Guru sudah berikan. Nah, lembaran tugas yang kedua, adik-adik tolong mengerjakan soal yang Pak Guru berikan ya. Ada pada halaman 68 dan juga Pak Guru sudah berikan lembaran tugasnya ya. Jadi dikerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Kalian boleh mengerjakannya dan memperhatikan dari video pembelajaran yang Pak Guru sudah jelaskan. Demikianlah pelajaran Pak Guru pada pagi hari ini.